Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di channel saya, Camelia Channel. Kali ini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang membangun infrastruktur jaringan berbasis fiber optik sederhana, di mana teknik dan peralatan, alat dan bahan yang bisa kita gunakan di sekeliling kita. Bahkan alat-alat yang kita gunakan mungkin alat-alat sederhana yang harganya tidak terlalu mahal. Mungkin kita juga bisa order secara online. Pastikan Anda sudah menyimak video-video saya yang sebelumnya supaya Anda benar-benar memahami materi yang saya sampaikan. Dan bila ada pertanyaan silakan dimasukkan di kolom komentar. Dengan senang hati kami akan menjawab pertanyaan Anda selama kami bisa memberikan manfaat pada Anda. Sebelum Anda menyimak video secara lengkap, pastikan yang belum subscribe silahkan subscribe. Bila Anda menyukai video saya silahkan klik like. Dan bila Anda merasa bahwa video ini bermanfaat bagi orang sekeliling Anda, mungkin siswa Anda, saudara Anda, teman Anda, bisa Anda share video tersebut supaya kita bisa berbagi hal-hal yang bermanfaat bagi orang selain kita atau sekeliling kita dan semuanya lah. Intinya kita bisa memberi manfaat pada semuanya. Baik, kita simak video tentang bagaimana sih cara membangun infrastruktur jaringan berbasis fiber optik yang sederhana. Baik, sebelum kita mulai materinya atau tutorialnya, pertama-tama kita siapkan alat serta bahan terlebih dahulu agar kita bisa dengan cepat memahami materi yang disampaikan di sini. Kalau di video-video sebelumnya saya memperkenalkan dengan alat peralatan mulai dari OPM, mulai dari stripper, drop core, kemudian ada cleaver. Kali ini bahan-bahannya, alat-alatnya apa saja ketika kita ingin menguji atau mulai merakit infrastruktur jaringan fiber optik sederhana ini. Pertama-tama yang kita siapkan adalah alat dan bahan dan alat yang sudah kita rakit di tutorial sebelumnya. Yang pertama, di video sebelumnya saya merakit ini. Jadi menggunakan memasang fast connector ini. Fast connector ini pastikan sudah terpasang dengan baik. Kalau digunakan VFL, Visual Fault Locator yang center itu dipasang di sini, itu sudah tembus ke bagian satunya. Jadi di sini keduanya sudah antara ujung sama ujung ini sudah terpasang dengan baik. Jadi fast connectornya beserta drop core-nya itu sudah disiapkan. Berikutnya adalah yang kita siapkan adalah HTB atau biasa disebut dengan converter. Ini converternya. Converter ini bisa Anda dapatkan di toko online atau toko-toko jaringan komputer sekitar Anda. Saat ini sudah banyak yang menjual. Harganya juga variasi, berbagai merek. Intinya converter. Converter ini adalah alat yang saat ini paling mudah kita temukan kalau kita ingin membangun infrastruktur jaringan fiber optik sederhana menggunakan media fiber optik. Kalau yang sebelumnya mungkin kita bisa menggunakan kabel UTP atau mungkin pakai wireless. Karena antara kabel LAN, kemudian nanti fiber optik dan wireless itu adalah hal yang tidak bisa kita pisahkan. Satu sama lain saling mendukung. Tentunya tentang jaringan wireless akan kita bahas pada sesi yang berbeda. Ini converter. Converter ini kita butuhkan 2 pasang. Jadi kita butuh 2 pasang. 2 pasang itu berarti A dan B. Jadi sisi A dan B. Antara A dan B ini masangnya apakah harus di server sama klien? Tidak ada ketentuan seperti itu. Tapi biasanya lebih mudah adalah yang A itu pada bagian sumber jaringan itu berada di mana supaya kita bisa dengan mudah melacaknya. Intinya ketika di sisi satu itu A, berarti di sisi satunya adalah B. Begitu juga kalau B berarti dengan A, tidak bisa dibedakan. Kemudian usahakan ketika kita menggunakan HTP ini adalah satu merek sehingga kemampuannya bisa kita sesuaikan atau mungkin bisa serasi lah sinkron antara kalau biasa satu merek. Kalau beda merek biasanya nggak selalu, mungkin ada frekuensi atau apa gitu ya yang nggak bisa menyesuaikan. Setelah HTB atau converter tadi, pastikan ada adaptornya ya converternya ya. Biasanya tegangannya adalah 5 volt, 5 volt DC. Jadi ketika Anda membeli konverter, pastikan adaptornya ini biasanya 5 volt. Jangan sampai lebih. Karena kalau tegangannya menjadi 12 volt, saya pernah itu biasanya langsung rusak. Ya nggak mesti sih, kalau alatnya pas tangguh, mungkin nggak rusak. Kemudian kalau ininya ke 220 listrik PLN langsung.
Berikutnya di sini saya akan menggunakan router. Ini wireless access point, bukan router ya. Wireless access point. Jadi nanti dari wireless access point ini saya hubungkan ke HTB, kemudian fiber optik, kemudian HTB lagi, kemudian router. Berikutnya di sini saya juga tambahkan ini ada router. Router ini nanti asumsinya adalah sebagai sumber jaringannya, sumber internetnya. Kemudian karena di sini di converter ini atau HTB ini ada port SFP. Kalau SFP ini berarti ke fiber optik, yang satunya RJ45 atau LAN. Berarti saya memerlukan kabel LAN ini. Ya, kabelannya ini bervariasi ya, bervariasi kabelnya. Anda bisa memasang sendiri. Kalau cara memasangnya ini menggunakan konektor RJ45 ada juga di video saya yang sebelumnya. Yang sudah lama malah karena ini. Anda juga bisa beli jadi sih kalau kabel LAN yang sudah kerimpingan. Oke, kabel LAN. Baik, yang pertama gini. Kita uji mulai dari fiber optiknya dulu. Kita pasang, ini adaptornya. Adaptornya kita pasang. Ya, ketika kita pasang, ini belum kita tancapi kabel apapun. Itu biasanya yang nyala adalah LED. Di sini ada 6 LED lampu indikator. Yang pertama adalah power. Power itu menyala. Ini. Jadi pastikan dia menyala. Tapi kalau waktu kan udah tancapkan nyala semua, itu berarti mungkin ada yang nggak beres dengan komputer tersebut. Jadi pastikan menyala. Ya. Ini dipasang di ujung A sama B, berarti di ujung sama ujung daripada kabel dropper tadi. Berikutnya kalau ini sudah gitu ya. Kalau ini sudah, ini saya tancapkan dengan kabel ini. Kabel ini. Dengan syarat satunya nanti juga ditancapkan ya. Ini ditancapkan di sini. Ya, jadinya begini. Ketika kita tancapkan di sini lampu indikator baru nyala satu kan? Tapi kalau yang satunya nanti ditancapkan juga, saya pasang juga yang satunya. Kalau yang satunya dipasang juga, gitu ya. Kabelnya kurang panjang dikit. Ini ya. Kalau yang satunya dipasang juga, maka lampu indikatornya itu bertambah satu, yaitu di FX. FX menyala. Ya, FX-nya. FX-nya menyala, berarti fibernya aktif. Dan pasangan ini berarti sudah beres. Kalau masalah kualitas redaman semakin rendah semakin bagus, itu karena Anda nanti berlatih untuk memasang fast konektornya. Intinya ketika ini antara ujung dan ujung itu sudah disambung, sudah ditancapkan, ini efeknya nambah satu. Kemudian yang lainnya masih mati, jadi baru dua. Berikutnya kita pasang rotornya. Misalkan ini rotor. Ini anggap aja ujung satunya. Jadi Anda punya modem, ditarik internet sampai berapa ratus meter, berapa kilo gitu. Menggunakan fiber optik, karena fiber optik bisa mengantar sampai berkilo-kilo, puluhan kilo, bahkan mungkin ratusan kilo. Dengan kecepatan yang lumayan fantastis. Maka ini saya pasang adaptornya dulu. Mana adaptornya tadi? Ini wireless access point ya. Jadi dia sebagai access point. Tancap, pastikan ini menyala. Kemudian ada kabel UTP tadi. Kabel UTP ini saya pasang ke portnya ini, Ethernet. Satunya kemana? Satunya ke HTB-nya. HTB-nya. Ini saya tancap ke HTB-nya sini. RJ45. Maka ketika sudah kita tancap, ini lampunya menyala semua 100%. 100%. Jadi ada 6 indikator gitu ya. Ketika misalkan fiber ini suatu saat putus, gitu ya. Yang menyala hanya 4. Di sini hanya menyala 4, yaitu yang 100 kecepatannya, link aktifnya, kemudian FDX, power saja.
Yang efeknya berarti kalau ini sampai putus di tengah jalan, ini lampunya hanya menyala 4. Dan saya pasang lagi. Ya, di sini nggak ada kedip-kedip ya lampunya, karena belum ada data. Berikutnya adalah saya pasang yang di ujung satunya. Rotor bautnya ini saya pasang ke ujung yang satunya. Anggap aja rotor bautnya ini adalah sumber internetnya, gitu ya. Dari port lainnya saya tancapkan ke konverter yang satunya atau HTP yang satunya tadi. Maka setelah dipasang, pastikan lampunya juga menyala 6. Maka di sini nanti akan ada perbedaannya. Jadi cukup mudah untuk merakit jaringan infrastruktur jaringan fiber optik sederhana. Ketika kita ingin meneruskan sebuah jaringan komputer dengan jarak tertentu yang lumayan jauh, yang tidak bisa di-cover dengan kabel UTP yang mungkin hanya coverage sekitar 70 sampai 100 meter, itu pun bergantung pada kualitas daripada kabel Cat 5e apa Cat 6 ataupun yang STP dan lain-lain. Dan berbagai merek kabel itu punya kualitas yang berbeda-beda. Ketika kita bisa menggunakan fiber optik, maka data yang kita antarkan bisa lebih jauh lagi, kemudian dengan kecepatan yang lebih stabil, tentunya lebih aman dari gangguan elektromagnetik. Anda juga bisa mencari referensi kelebihan-kelebihan jalur fiber optik itu bagaimana. Hanya saja pada perawatan, kalau kita ingin high profesional, mungkin alatnya lebih mahal, tapi kalau Anda menggunakan ini, Anda tidak perlu mahal-mahal atau mengeluarkan biaya banyak untuk membuat jaringan fiber optik sederhana. Dari konverter ini tidak harus langsung ke router. Anda bisa hubungkan ke switch. Kalau tadi kan saya hubungkan langsung ke access point, itu keluarnya bisa ke switch, jadi bisa disambungkan lagi ke beberapa access point sekaligus. Saya rasa cukup sampai di sini tentang bagaimana cara menguji tadi lampunya harus nyala berapa, kalau ditancapkan itu yang fibernya lampunya nyala 2, kemudian kalau lainnya sudah masuk dan tidak ada masalah berarti nyala 6. Saya rasa itu adalah masalah-masalah yang mudah ditangani, apalagi ketika Anda nanti sudah melakukan berulang-ulang pemasangan infrastruktur berbasis fiber optik. Karena kita nggak punya OLT atau tidak menggunakan OLT, sebenarnya ada juga OLT di sini, tapi ini yang paling sederhana, kita menggunakan HTP atau fiber optik. Baik, bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe. Bagi ada yang pertanyaan, silakan komentar di kolom komentar. Jangan lupa tonton video sampai selesai dan video-video sebelumnya, supaya Anda bisa melakukan praktikum pada video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.